Selamat datang di Blend Shoe Tutorial. Akhirnya kita sudah sampai di bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu dan juga banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara menganimasikan sebuah karakter, bagaimana cara menggerakkan sebuah karakter, dan akhirnya kita sampai di pembahasan ini. Untuk membuat animasi yang bagus dan yang baik itu biasanya menggunakan 12 prinsip animasi. Tapi dalam materi ini saya tidak akan menggunakan 12 prinsip itu akan kita bahas di video yang lain. Dan part animasi ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah animasi dengan menggunakan Blender. Jadi lebih ke mengeksplorasi tools-tools yang ada di situ. Sebelum kita juga menganimasikan si karakter bebek, saya harapkan kalian memang sudah terbiasa dalam membuat pose-pose, karena kita akan menggunakan teknik pose to pose ya. Dan di part yang pertama ini kita akan menggerakkan kubus yang sudah ada di aplikasi Blender ini. Dan jika kalian sudah mengerti dan terbiasa dengan kontrol-kontrol yang ada di Blender ini, terutama untuk penganimasian, animasi bebeknya akan saya buat yaitu animasi walk cycle atau berjalan. Langsung saja kita masuk aplikasi Blender. Oke guys, kita seperti biasa menggunakan Blender versi 2.79 beta, dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang layout animasi terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke animation, kita hapus saja untuk lampu dan juga kameranya. Lampu dan kamera kita hapus, klik lampu, shift ditahan, klik kamera, X kemudian delete, tekan 1, tekan 5. Kita dari pandangan front orthographic. Dan oke, saya jelaskan dulu tentang timeline. Jadi ini bagian paling bawah ini adalah timeline. Di sini ada angka 0, 10, 20, 30, 40. Ini adalah angka frame atau jumlah frame. Jadi kita saat ini menggunakan settingan frame rate di sini 24 fps. Artinya dalam 1 detik itu kita menggunakan 24 gambar. Dan ketika ini timelinenya, saya klik kiri ya, ini saya geser, angkanya akan berubah. Angka bagian ini atau bagian di sini ya, di dropsheet ataupun graph editor, dia juga akan berubah. Lihat ini dia 55, kemudian dia terus bertambah. Ini adalah angka dari frame. Jika saya klik asal di bagian sini, saat ini kita berada di frame 136. Itu untuk timeline. Nah sekarang untuk penganimasiannya, karena ini 3 dimensi, kita tidak akan menggunakan metode menggambar frame by frame. Kita akan menggunakan metode pose to pose, jadi dari pose 1 ke pose 2. Dan sebelumnya saya jelaskan. Nah yang pertama, animasi itu kan perpindahan sebuah objek ke tempat lain. Kita akan coba animasikan kubus ini. Jadi kubus A ini dia di frame ini ya, 0, di frame 0. Dan di frame 20, misalnya 20 di sini ya, dia bergerak ke arah sini untuk kubusnya. Nah, caranya, metodenya adalah karena seperti yang saya bilang tadi pose to pose, jadi dari pose 1 ke pose 2. Nah, di pose 1 ini kita tandai saja dulu di sini pose A. Kubus ada di sini. Kita harus memberitahu software ini bahwa posisi kubus itu ada di sini. Caranya adalah kita menekan shortcutnya I ini adalah insert keyframe menu. Di sini ada banyak sekali pilihan. Karena di sini dia adalah berpindah. Berpindah di sini artinya dia berpindah lokasi dari lokasi A ke lokasi B di frame 20 ya. Dia hanya berpindah lokasi, berarti kita hanya melock dia, memberikan keyframe dia hanya bagian lokasi. Kita pilih location. Oke, klik. Secara otomatis di bagian dropsheet itu kan ini akan ada sebuah titik berwarna orange. Ini artinya dia sudah merekod ya, atau merekam posisi awal dari kubus ini. Oke. Bagaimana agar dia bisa bergeser ke sini? Setelah kita memberitahu software ini bahwa si kubus ini ada di sini, kita masuk ke frame 20 kan ada di sini. Kalian bisa menggesernya seperti ini atau langsung klik dan diusahakan tepat frame 20. Jika memang pakai mouse klik kiri itu sulit, kalian bisa menggunakan di keyboard itu tanda panah kiri dan kanan. Kalian bisa mengklik atau menekan keyboard satu-satu sampai dia di angka 20 ya. Ini 20, 20, 20. Artinya saat ini timelinenya garis ini ada di posisi frame 20. Nah, setelah itu kita geser si kubus ini sesuai kita ingin membuat dia mengarah ke sini. Jadi kita geser di sini sesuai sumbu X, kita geser ke sini
sampai di frame sini 20. Oke, kita record lagi dengan menekan I, insert keyframe menu, kita pilih location. Jadi lokasinya dia berpindah ke sini di frame 20. Nah, ini jika kita timelinenya ini kita geser lagi ke 0, akan ada pergerakan. Jika kita play, kita bisa menekan tombol play ini. Si kubus dia sudah bergerak dari A ke B. Ini timelinenya dia akan berjalan terus karena untuk N-nya, untuk frame akhirnya itu ada di 250 frame. Nah, bagaimana agar dia terus mengulang secara otomatis? Kita harus merubah N ini sejumlah frame yang kita inginkan. Di sini kan animasinya dari mulai 0 sampai dengan 20. Untuk N kita bikin saja menjadi 20. Kemudian enter. Dan ketika kita play, nah kubus ini dia sudah bergerak, terus dia langsung mengulang seperti ini. Nah, dasarnya seperti itu. Ini kita kan sudah merekod lokasi atau location. Sekarang kita coba berikan pose A atau frame 1. Dia ukurannya seperti ini. Dan saya menginginkan ketika di tengah-tengah, ketika dia berjalan di tengah-tengah ini, di frame 10, jadi di sini ada frame 10, saya ingin dia ukurannya mengecil. Si kubus ini mengecil. Nah, sebelum kita kecilkan seperti ini, kita harus ingat, sebelum melakukan pergerakan, kita harus merekod terlebih dahulu pose awalnya, pose A. Kita harus rekod dulu, harus diingat ya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita tekan I, insert keyframe menu, kita pilih, karena di sini saya ingin menskala dia, kita klik scaling. Nah, di sini akan ada lingkaran kuning baru dan kita juga bisa membaca di sini dia scaling dan ini location ya untuk lokasinya. Untuk frame depannya ini kita sudah merekodnya ukurannya segini. Kemudian kita geser. Kalian bisa menggeser bagian ini, bagian dropsheet, bagian timeline di bawah ini juga bisa. Menggunakan panah juga bisa. Oke, kira-kira tepat di tengah itu frame ke 10. Nah, di frame 10 ini saya menginginkan si kubus ini ukurannya menjadi kecil. Caranya ya kita tinggal scale. Saya ingin ukurannya seperti ini. Kemudian klik kiri. Nah, kita masukkan record. Kita record dia, kita masukkan keyframe dengan menekan I, kemudian kita pilih scale karena kita ingin menskalanya. Nah, kemudian ketika sudah sampai di frame 20 atau di bagian B ini, saya ingin mengembalikan dia ke ukuran yang semula atau sesuai dengan ukuran di A tadi. Kalau kalian menginginkan ukurannya sama dengan pose yang ada di A, kita bisa lakukan dengan mengcopy. Jadi ini tadi ya, jika kalian klik kanan salah satu, ini artinya dia terseleksi keyframe-nya. Jadi kita sebut ini adalah keyframe-nya. Nah, kita klik yang bagian scaling. Ini kan dia posisinya sama seperti pose A. Kita bisa mengkopinya dengan cara Shift D ya. Kemudian kita geser, kita taruh dia di sesuai dengan frame 20 di sini. Dia kan ada biru di sini, kita sesuaikan saja sejajar. Kemudian klik kiri. Nah, secara otomatis ini sudah menjadi besar. Sekarang kita coba play. Di sini sudah ada animasi kubus ini dia bergerak dari A ke B, dan selain itu juga ada perubahan skala ada di sini. Kita coba merotasi si objek ini. Di bagian awal dia belum ada rotasi. Pastikan dulu ya. Jadi sebelum kalian memberikan, kalian harus memastikan posisinya terlebih dahulu tepat di angka 1 ini, kemudian tekan I dan pilih rotation. Jadi untuk menunjukkan bahwa posisi rotasinya adalah awalnya seperti ini. Nah, di frame 20 kita putar dia. Saya tekan R, kemudian putar mungkin seperti ini. Kemudian kita masukkan I lagi, kita pilih rotation. Nah, jika kita play akan ada perputaran di objek kubus ini. Nah, ini adalah dasar sebelum kita menganimasikan si bebek itu. Jadi satu objek kubus ini bisa kalian aplikasikan di rigging si bebek, mungkin di rigging tangannya ataupun di rigging kakinya, jadi agar kalian tidak bingung. Oke, itu tadi dasar dari cara membuat animasi di Blender ya. Dan yang perlu kalian hafalkan adalah kalian harus mengingat timeline itu harus di pose awal terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian memberikan keyframe, pastikan dia tepat di frame ini, sehingga nanti saat kalian sudah selesai membuat pose itu memberikan keyframe tepat di bagian frame yang kalian inginkan. Oke, tetap konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.